Tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari sambil kita mau angkat satu nyanyian. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Segala keangkuhan hilang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan kerinduan Tuhan. Ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku sembah Kau ya Bapa. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selaku sembah. Oh ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Oh dalam hidupku sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Haleluya Yesus. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Ya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu segala keangkuhanku hilang. Segala keangkuhanku hilang. Lagi saudara katakan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan
hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selaku sembah. Oh ya Bapa, ku sembah. Ya Tuhan, Kau yang kami tinggikan nama-Mu. Oh, dalam hidupku ku sembah Kau. Oh, ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kerinduan. Amin. Di hadapan hadirat-Mu segala keangkuhan kami hilang Tuhan. Segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan, haleluya Yesus, ku sembah ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selaku sembah Kau. Sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Oh, dalam hidupku selalu. Lagi saudara katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Itulah kerinduan dari hati kami, meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan jikalau kami sungguh-sungguh, bukan hanya ucapan bibir kami,
Tapi dari hati kami meninggikan Tuhan, meninggikan korbannya, maka Roh Kudus akan turun dan terjadilah satu kegerakan rohani. Kegerakan Roh Kudus di akhir zaman di tempat ini Tuhan. Kami merindukan itu terjadi di hari-hari ini. Dan Tuhan tolong kami semua. Supaya dengan Roh Kudus ini kami dicelikkan mata kami. Untuk melihat keadaan situasi dunia. Dan melihat keadaan diri kami Tuhan. Apa kami berada di posisi yang benar atau tidak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak mengabaikan kami. Tuhan memperdulikan kami. Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan merindukan kami senantiasa. Untuk satu hari kelak kami semua menjadi sama dengan Engkau. Menjadi milik-Mu selamanya. Menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau berfirman kepada kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Mari kita hari ini mencari kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan. Maunya Tuhan apa di dalam tahun 2024 ini. Karena itu mari saudara hari ini kita bersama-sama akan berada di Efesus 5 ayat 15 sampai 17 lebih dahulu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Nah, Tuhan mau tahun baru ini memperhatikan dengan teliti, seksama, memperhatikan. Ya, silakan. Bagaimana kamu hidup? Bagaimana kita ini hidup. Jadi kita hidup di zaman akhir. Bagaimana kita hidup? Kita sudah ada di hari ke-7. Masih ada sisa 358 hari. Ini tanda tanya. Dari 358 hari yang kita akan lalui di tahun 24 ini masih penuh dengan tanda tanya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada yang tahu. Nah, karena tidak ada yang tahu, saya pun tidak. Mari kita mengerti. Hidup seksama, teliti. Mengerti maunya Tuhan untuk kita apa. Ya, silakan dibaca lagi. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu diajar, dinasehati, ulang berulang mendengar firman Tuhan. Tapi masuk telinganya yang satu, keluar dari telinga yang satu lagi. Tidak didengar, tidak dilakukan. Itu bebal. Bebal itu bodoh dan tidak mau mengerti. Mau diajar tapi dia seperti pinter, sudah tahu. Ya. Terus dan pergunakanlah waktu yang ada. Manfaatkan waktu yang ada ini. Hari-hari di tahun 2024. Ya. Keadaan dunia tidak seperti yang kita pikirkan. Peperangan di sana terus. Ya. Kalau kita masih senang-senang, masih bisa beli ini, beli itu, ya, makan, tidur, bangun, ya, sudah ibadah biasa-biasa sajalah, ya, jadi orang Kristen biasa-biasa saja, ya. Nanti kalau sudah terpojok baru teriak sama Tuhan, itu kan kebanyakan orang begitu toh. Kalau sudah sakit, kalau sudah kehilangan kerja, kalau sudah baru dia lihat ke atas. Kalau masih enak, bisa memuliakan Tuhan, bisa beribadah dengan baik, kita tidak lakukan.
Ini bangsa Israel. Keras kepala, kepala batu. Ya, silakan dibaca. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ini hari-hari yang bukan baik. Tidak aman, saudara, tidak aman. Jahat, ya. Terus Sebab itu janganlah kamu bodoh, jangan bodoh. Itu. tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau Alkitab berkata jangan bodoh, itu artinya bukan kita punya otak ini tumpul bodoh, tidak. Banyak orang otaknya tajam, otaknya luar biasa, cerdasnya, ya, sekolahnya tinggi, ya, punya segala macam, ya. Tapi di hadapan Tuhan bodoh. Kenapa bodoh? Karena tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bijaksana mau mengerti apa itu kehendak Tuhan. Jadi kita cari kehendak Tuhan apa di dalam hari-hari yang jahat ini. Buat aku ini apa toh Tuhan? Ya. Supaya kita jadi bijaksana. Jadi dikatakan situ perhatikan dengan seksama. Perhatikan. Ya, di dalam ayat 15 tadi perhatikan dengan seksama. Jadi memperhatikan hidup kita dengan teliti. Ya. Jangan sudah tidak bisa apa-apa baru teriak-teriak ke atas. Itu bangsa Israel. Allah mengasihi manusia, mengasihi saya dan saudara. Tapi banyak orang yang dikasihi Tuhan tidak belajar membalas kasihnya Tuhan di dalam hidupnya ini. Banyak. Dia cuma terima kasih tapi tidak balas mengasihi. Tuhan saat ini bertepuk sebelah tangan. Ya. Dia mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, mengorbankan segalanya, nyawanya untuk kita turun ke dunia. Tapi kita ini kurang sadar, kurang mau berkorban. Korban sedikit toh kita tidak mau. Korban waktu sedikit saja tidak mau. Korban untuk ibadah, korban untuk melayani, korban untuk sembahyang, korban untuk baca Alkitab kita. Tidak mau kita. Padahal Tuhan memberi korban yang terbesar. Sepanjang masa hidupnya, nyawanya di mana? Di kayu salib. Harga dirinya habis. Dia menjadi hamba, jadi dolos, budak. Taat sampai mati di kayu salib. Nah kita ini seperti bangsa Israel. Tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Tunggu nanti Tuhan giring. Kita terpojok baru ya Tuhan. Ya kan? Kebanyakan manusia begitu. Faktanya memang begitu. Sebagai pelayan Tuhan saya menyaksikan begitu. Tunggu kalau sudah terpojok. Ya, baru orang teriak-teriak sama Tuhan. Ya. Karena itu mari kita mau mengerti apa itu kehendak Tuhan. Pada hari buka tahun saya menyampaikan bahwa biar tahun 2024 kita dipimpin tiang awan, tiang api dan tabut perjanjian seperti bangsa Israel. Tiang awan, tiang api. Firman Allah, Roh Kudus dan kasihnya Allah. Itu menuntun kita sepanjang tahun 2024 ini. Kalau itu yang menjadi pemimpin kita, menuntun kita, maka marilah kita perhatikan apa kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak jauh-jauh ada di Alkitab. Itu firman. Kalau itu yang menuntun kita, cari kehendak Tuhan di sini. Jangan jauh-jauh. Ya kalau kita baca Alkitab baru kita tahu oh ini kehendak Tuhan buat saya. Ya. Yang pertama, apa itu maunya Tuhan? Ibrani 10
ayat 25. Memperhatikan ibadah. Ya, mengutamakan ibadah. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, jangan menjauhkan diri. Kata Alkitab saya dan Alkitab saudara yang sama bunyinya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Terus? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Seperti beberapa orang. Jangan kita masuk kelompok beberapa orang itu. Terus? Tetapi marilah kita saling menasihati. Saling menasihati. Dan Orang mau dinasihati rendah hati. Kalau tidak rendah hati tidak mungkin lah. Terus? Dan semakin giat melakukannya. Semakin rajin, semakin giat melakukan ibadah itu. Terus? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita kan mendekati hari Tuhan. Saudara mau percaya atau tidak, jamnya jalan terus. Pasti hari Tuhan datang. Kapan kita tidak tahu. Tapi pasti. Alkitab mengatakan menjelang. Hari Tuhan yang semakin dekat. Tidak jauh lagi. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Mari kita memperhatikan ibadah. Karena ibadah itu berguna dalam banyak hal. Berguna di dalam segala hal. Baik hidup di dunia maupun untuk hidup yang akan datang. Itu gunanya ibadah. Nah, kenapa kita tidak bijaksana mengambil yang berguna ini untuk masa sekarang maupun yang akan datang? Banyak orang cuma mau menikmati hidup yang fana sementara ini, bersuka-sukaria, bekerja, mengumpulkan uang yang tidak bisa dibawa mati. Uang itu bukan apa-apa. Kita butuh uang, tapi bukan segalanya itu uang. Pada hari orang sudah mau selesai, enggak dibawa 1 sen pun. Satu sen pun tidak dibawa. Tangan kosong. Lahir tangan kosong. Pergi, kata pengkhotbah. Enggak ada yang dibawa. Apa yang dibawa? Enggak ada. Seperti manusia lahir telanjang. Perginya juga telanjang. Mari kita baca itu, ya, supaya mengingatkan kita, menyadarkan kita, mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Pengkhotbah pasal 5 ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, Seperti kita keluar dari kandungan telanjang, demikian juga ia akan pergi. demikian juga pergi. Terus? Telanjang seperti ketika ia datang. Iya, nggak ada Dan- apa-apa. Terus? Dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Siapa yang bisa bawa jeripayanya? Saya mau kasih tahu saudara, yang membawa kita ke sana ibadah. Ibadah kita yang kita lakukan. Makanya dikatakan ibadah itu ya membawa keuntungan sekarang dan yang akan datang. Tapi uang, harta dunia, kekayaan tidak dibawa. Seperti dia lahir telanjang, perginya ditanam pakai jas. Ditanam pakai baju pengantin. Dihiasi. Kalau yang perempuan pakai baju pengantin dikasih ini segala macam. Pokoknya tidak sama aslinya. Mungkin rambutnya putih ya supaya tidak kelihatan tua, dikasih hitam. Yang kurang bagus hitamnya dikasih merah. Dikasih warna pirang. Sia-sia. Betul ya?
Tapi ibadah, Alkitab mengatakan membawa keuntungan sekarang sampai yang akan datang. 1 Timotius 4. Jadi Tuhan suruh kita yang pertama ini, di dalam tahun yang baru ini perhatikan ibadah kita. Ya. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat 9. Tetapi jauhilah tahayul Iya. dan dongeng nenek-nenek tua. Dongeng nenek tua. Terus, Latihlah dirimu beribadah. latih diri beribadah. Latih. Terus Latihan badani terbatas gunanya. olahraga itu baik. Tapi ada batasnya. Banyak orang mati di tengah-tengah olahraga. Ya. Saya masih ingat di zaman saya masih muda. Pemain tandingan daripada Rudi Hartono itu adalah Sven Pri dari Denmark. Itu usia 36, 37 barangkali. Olahraga, latihan bulu tangkis supaya tidak hilang. Mati di lapangan. Itu terbatas gunanya. Mau sehat sampai kapan? Olahraga. Terbatas. Ada waktunya tidak dapat lagi. Oh ya, sudah tua, tidak bisa main badminton. Cuma jalan-jalan. Gimana saudara? Terbatas gunanya. Tapi ibadah, baca terus baik-baik. Ulangi 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. Latihan badani terbatas gunanya. Ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna di dalam banyak hal. Ya. Karena mengandung janji. Ada janji dari ibadah. Baik untuk hidup ini Hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan maupun datang. hidup yang akan datang. Sekarang ini ibadah itu sudah memberi manfaat, keuntungan kepada gereja Tuhan. Saudara jangan berhenti, sudah puas jadi orang yang punya agama. Saya menganut agama Kristen. Agama Kristen terbaik. Ya, Yesus itu yang terbaik. Tapi kitanya ini beribadah atau tidak? Kita ini beribadah atau tidak? Ya Tuhan suruh kita memperhatikan ibadah. Menjelang hari datangnya Tuhan yang semakin dekat. Ya. Ibadah. Baca terus. Perkataannya siapa ini? Kita perlu tahu. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itu benar. Dan terima sepenuhnya. Jangan ditolak. Terus. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Ya. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita menaruh harap pada Tuhan. Ini perkataan benar. Patut diterima sepenuhnya. Lah ini kita cuma dengar, baca, sudah selesai. Apa kita orang bijak? Tidak. Banyak orang Kristen seperti itu. Sambil lalu saja, lewat saja. Ya. Bahkan di Maliaki 3, waktu itu bangsa Israel bilang apa? Percuma ibadah. Coba. Sampai Tuhan mengatakan, bicaramu itu kurang ajar. Jadi kita tidak boleh main-main dengan apa kata ibadah. Ibadah itu artinya mendekatkan diri dengan Tuhan. Melayani Tuhan, mendekatkan diri. Banyak untungnya. Jadi kita kalau beragama saja, lah belum tentu kita berkenan kepada Tuhan. Tapi orang yang tahu beribadah, mencintai ibadah, itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara mau berkenan pada Tuhan? Kalau saudara berkenan pada Tuhan, segala berkat yang terbaik turun atas hidupmu.
Orang yang cinta ibadah. Segala berkat terbaik Tuhan curahkan. Maliaki 3 dulu, baca. Ayat 13 sampai 18. Ini kata. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Ya, Bicaramu kurang ajar tentang aku, Ya. firman Tuhan. ya, Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang ya. engkau? Perhatikan baik-baik. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Adalah sia-sia, jangan bicara begitu. Terlalu banyak ini ibadah. Bikin lagi tanggal 31 tutup tahun, buka lagi tahun baru lagi, banyak sekali. Kita tidak boleh kendor, kerajinan tidak boleh kendor. Ibadah itu tidak sia-sia, tidak sia-sia. Baca terus. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ya, Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, orang yang sombong itu gegabah. bukan Terus, saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, ya, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. ya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain dengan orang yang takut Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Ya, Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan orang yang takut Tuhan ada kitab peringatan. dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ya, Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, ya, firman Tuhan semesta alam. ya, Pada hari yang kusiapkan, ya. aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya Luar biasa. yang melayani dia. Bapa di sorga itu luar biasa. Kalau kita tahu melakukan kehendaknya, mau mengerti. Ya. Terus Maka kamu akan melihat kembali nanti kamu lihat perbedaan Beda. antara orang benar dan orang orang fasik, benar dengan orang fasik. antara orang yang beribadah Orang kepada beribadah dengan Allah tidak. dan orang yang tidak beribadah Nanti kepadanya. akan dibuktikan. Sekarang pun bisa dibuktikan. Ini memang firman Tuhan keras. Pada hari Rabu saya makan di satu rumah makan bersama istri. Dan saya ketemu hamba-hamba Tuhan dari gereja sinode yang lain. Mereka cerita, mereka ada satu sudah tua. Wah, saya bilang, Pak, masih ingat? Oh, kenal Pak John. Dia 81 tapi sudah sangat bungkuk. 81 itu baru, sudah sangat bungkuk. Kita cerita dengan ada beberapa jemaat pengurusnya. Saya bilang, hari-hari ini tugas kami mendewasakan jemaat. Mendewasakan. Memberi firman Tuhan yang keras, bukan enak-enak loh. Jangan terus mau dina bobok. Ya. Jangan. Nanti kita celaka, susah. Karena waktunya cuma senang-senang saja. Ada waktunya kita makan di sini kan Pak. Tapi ingat, ini waktunya Anda mendewasakan jemaat. Mau saudara dewasa? Kalau mau dewasa makanannya keras. Makanan padat. Kalau tidak tahan ditegur susah. Aku cari yang tidak mau ditegur. Aku cari yang tidak mau dinasihati. Sampai kapan saudara? Kita tidak mau berubah. Kita diminta Tuhan berubah. Supaya kita satu waktu seperti dia. Apa Tuhan salah kalau Tuhan suruh kita berubah? Kita nanti punya anak kita mau didik begitu rupa. Atau kita cuma biarin. Anak kita dinasihati, dipukul, dididik. Supaya jadi apa? Jadi orang baik. Supaya dewasa. Tidak boleh berumah tangga, meneruskan keturunan kita.
Didik lagi dia punya keturunan. Ya. Tapi kitanya mau dididik Tuhan, kita tidak mau kadang-kadang. Bapakku di sorga didik kita. Nasihati kita. Bangsa Israel bicaramu itu kurang ajar ya. Apa gunanya kita memelihara hukum Tuhan? Apa gunanya kita beribadah? Itu orang Israel. Tapi Tuhan katakan nanti lihat. Beda orang yang ada ibadah dan tidak. Bicaramu itu kurang ajar. Ini katakan ayat 16, tolong dibaca sekali lagi. Maliaki 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kesimpulannya, orang yang beribadah itu takut akan Tuhan. Antara ibadah dengan takut akan Tuhan itu berkaitan. Orang yang beragama, menganut agama, belum tentu takut Tuhan. Belum tentu dia datang ke gereja, hadir di gereja, melayani, tapi belum tentu hatinya bisa jauh dari Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh beribadah pasti takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan saja itu banyak berkatnya. Ya, takut akan Tuhan. Amsal 3 ayat 7 sampai 8. Ini berkatnya takut Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dan jauhilah kejahatan. Jauhilah kejahatan. Orang yang takut Tuhan tidak suka kejahatan. Jauh dari kejahatan. Tidak mau berbuat jahat. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Takut akan Tuhan bikin panjang itu umur. Ya. Makan bergizi, oke. Makan vitamin yang hebat-hebat, oke. Tapi itu tidak membuat panjang umur. Karena umur bukan dari vitamin. Dan bukan dari obat-obatan. Ya. Umur dari Tuhan. Panjang umur diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Orang yang takut Tuhan tentram. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, ada perlindungan buat anak-anak itu. Ya, terus? Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya, ada perlindungan. Saudara mau dilindungi Tuhan? Keluar dari rumah perlu perlindungan. Pergi kerja perlu perlindungan. Dilindungi banyak hal. Orang-orang jahat tidak jamah kita. Kalau kita jadi pengusaha, usaha kita tidak bisa dijamah oleh orang-orang jahat yang mau merusak. Karena takut Tuhan. Tuhan melindungi. Ya. Kita tidur satu malam yang tidak sadar. Perlu apa? Perlindungan waktu tidur. Takut akan Tuhan. Banyak untungnya. Dan itu dikaitkan dengan ibadah. Tidak cukup jadi orang beragama. Kita harus orang yang beribadah. Dan ibadah yang takut akan Tuhan. Orang yang tidak suka ibadah tidak takut Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang tua yang tidak mau mengerti. Anak-anak kita giring ke tempat ibadah. Masih kecil-kecil, digiring saja. Itu jadi biasa. Sampai dia besar. Didik benar. Ya, orang tua, kenapa di situ?
keras firmannya, tegur ya, nasihati ya, tidak bagus pendetanya ya. Udah, ikut saya bawa kamu ke tempat lain, ke tempat gereja saya. Bukan gerejanya papa, bukan gerejaku, situ aku. Tidak ngerti dia. Saya bilang sama anak-anak, cari tempat di mana kamu tergembala dengan baik. Kayaknya rame. Ya. Kita baca lagi, apa untungnya takut akan Tuhan. Amsal 15, ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan Iya, daripada banyak harta Ya. dengan disertai kecemasan. disertai kecemasan, banyak harta. Ya kalau anak kita sudah diberkati di situ, dididik, ada nasi yang baik, biarin kamu di sana. Yang ditarik-tarik justru jadi keliru. Ya ibu-ibu orang tua bijaksana. Karena itu alangkah indahnya kalau pasangan itu sama-sama satu atap. Jangan suaminya di ujung sana, istrinya di ujung sini. Sama satu atap. Sama-sama dia dengar. Karena tidak semua pelayan Tuhan itu mempunyai karunia yang sama. Ya. Pengajaran yang sama. Saya tidak sedang memotivasi saudara. Saya sedang menyampaikan firman Tuhan yang dibaca di Alkitab itu kebenaran. Yang saya usaha untuk juga melakukan di dalam hidup. Mari kita lihat timba berkat dari takut akan Tuhan. Mazmur 34. Ayat 10 sampai 11. Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Ya. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Orang yang takut Tuhan tidak pernah kekurangan. Saya percaya. Ya. Waktu saya butuh, Tuhan berikan. Itu orang yang takut Tuhan. Terus. Singa-singa muda merana kelaparan. Ya. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, jadi orang yang takut Tuhan, dia beribadah. Ibadah dan takut Tuhan itu berkaitan. Dengar baik-baik. Orang yang tidak beribadah, tidak suka ibadah, meninggalkan ibadah dan pelayanan, terpaksa saya bilang, saudara itu tidak takut Tuhan. Keras ini, tapi untung. Luka itu jangan dimanja. Kasih obat yang pedis, sembuhnya cepat. Ya, aduh luka saya ini, tapi jangan kasih yang pedas-pedas. Dulu ada itu obat, tidak tahu sekarang masih ada ya, dulu masa kecil. Kalau luka, orang tua mau taruh iodium yang pedas itu. Tidak mau, yang merah aja. Nah, kapan sembuhnya? Itu dikatakan di Alkitab loh. Banyak orang berbicara manis, mengobati luka umatku. Tapi tidak mengobati sungguh-sungguh. Hati-hati ya. Itu dikatakan Yeremia. Ya. Saya ingat itu kata-kata Tuhan. Mereka mengobati luka umatku. Tapi tidak sungguh-sungguh. Ya. Mereka berbicara yang manis. Ada di kitab Yeremia. Mereka itu cuma mengobati luarnya.
berbicara yang manis, tapi tidak memperbaiki. Ya toh? Betul ya? Manis. Tapi apa? Kita tidak diobati. Nanti pada hari terakhir, langkah terakhir baru celaka ini. Lah kalau selesai di dunia, ternyata betul itu yang dikatakan pendetaku itu. Udah terlambat, kasep. Orang kaya dengan Lazarus. Ada apa? Ada kitab Musa. Tapi sepanjang dia memiliki kekayaan, dia cuma senang-senang. Dia foya-foya. Dia makan, dia pesta. Si Lazarus yang ada di situ duduk. Mengharapkan sepiring makanan sisa. Tidak dikasih. Ini karena tidak beribadah. Tidak menghargai firman. Dan dia mati. Dimasukkan mana? Neraka. Sampai kepanasan. Dia lihat ke atas. Ternyata Lazarus juga sudah mati. Tapi dia ada di tempat yang nyaman. Dari satu pengemis borok pakai yang busuk. Bisa sederajat ada dengan Abraham di surga. Luar biasa. Di dunia miskin. Di sana. Tapi bukan karena dia miskin masuk surga. Tidak, banyak orang miskin di neraka. Tuh, orang miskin itu juga bisa sombong loh. Jangan coba-coba saya ya, walaupun saya ini cuma jalan kaki. Dia sombong itu orang miskin punya, orang kaya juga punya. Orang berpangkat, orang terpelajar, dan tidak terpelajar, dan tidak berpangkat. Pendeta bisa sombong. Ya. Semua orang bisa sombong. Jadi orang miskin ada di panggung Abraham. Diminta oleh orang kaya ini. Suruh Lazarus itu kasih ambil air, kasih tetesi, panas sekali di sini. Tapi waktu hidup tidak menghargai kitab Musa itu. Nanti waktu dia sudah di neraka, baru dia ingat. Ada 5 saudara saya. Tolong kalau bisa pergi sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Agar mereka jangan masuk ke tempat sisaan seperti saya ini. Apa kata Musa? Itu kitab Musa ada di sana, kata Abraham. Kitab Musa. Baca, suruh baca. Kamu juga dulu tidak baca, tidak suka. Coba Lukas 16. Itu firman Tuhan. Diabaikan. Firman Tuhan terlalu keras. Ya, saya tidak bisa lepaskan kebiasaan buruk saya. Apa itu? Ngantuk di gereja. Saya tidak bisa lepaskan kebiasaan buruk saya. Apa itu? Main saya punya HP. Main HP, baca Alkitab di HP. Baik, bolehlah. Kalau mau, tapi banyak godaannya. Ya, lebih baik ambil kertas, buku tulis, beli sedikit notes atau apa, catat ayat-ayat penting, apa tekanan Tuhan atas hidup saya hari ini ibadah tanggal 7 Januari. Catat di situ garis merah, kasih spidol. Pulang baca lagi, tolong saya Roh Kudus supaya saya melakukannya. Begitu lebih baik. Ya, Lukas 16. Kalau kita cuma dengar, nanti tak lewat, lupa. Itu pengalaman saya. Jadi saya cepat-cepat catat. Ya, catat. Lukas 16.
Perhatikan yang baik-baik ini ya. Ayat 27 Lukas 16. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Terus? Sebab masih ada 5 orang saudaraku. 5 saudaraku masih Supaya ada. ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan. Jangan masuk ke dalam tempat penderitaan. Untung masih ada belas kasihan. Biar saya rasain di sini neraka bukan sepanjang umur. Kalau sepanjang umur ada masa 70, 80, selesai. Kalau orang sakit sepanjang umur, selesai pada waktunya, sakitnya hilang. Tapi di situ, di neraka itu, di lautan api itu, tidak ada masa selesai. Tidak ada limit waktu. Makanya jangan masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Karena itu apa yang Tuhan tegur dalam hidup saya yang tidak benar. Jadikan saya orang benar Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa. Bicara salah pun tidak mau. Berpikir salah pun saya tidak mau. Dia takut Tuhan. Ya. Baca lagi Lukas 16 tadi. Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, terus? Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ya, Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Baik, dengar itu firman. Kesaksian Musa. Itu firman yang disampaikan Musa. Nabi. Firman yang dinubuatkan para nabi. Perhatikan. Terus. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ya. Terus. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Itu tidak mau diyakinkan. Sekarang ini saudara, apa ibadah itu salah? Apa ibadah tidak perlu? Tuhan yang suruh. Bicaramu kurang ajar bangsa Israel. Ya. Makanya Yosua yang memimpin bangsa Israel, sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia pesan kepada bangsa Israel. Itu pesan penting. Kalau orang mau meninggal itu, kasih pesan-pesan pada anak-anaknya, itu pesan penting. Takutlah akan Tuhan, beribadahlah. Beribadahlah. Coba baca Yosua 24. Ayat 14 sampai dengan ayat selanjutnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jadi antara ibadah berkaitan dengan takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan pasti ibadah. Orang yang tidak takut Tuhan, dia tinggalkan ibadah. Tinggalkan melayani Tuhan. Dengan gampangnya. Ya. Terus jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Ya. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Ini pesan-pesan Yosua. Terus. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Ya. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan. Tetapi aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, aku dan seisi rumahku. Kalau kamu tidak mau ibadah, tidak apa-apa. Kalau kamu tidak milih takut Tuhan, tidak apa-apa. Tapi aku dan seisi rumahku, perhatikan. Ini orang tua, suami yang baik, kepala keluarga yang baik.
aku dan seisi rumahku. Yosua itu kepala keluarga. Kepala keluarga itu mengarahkan keluarganya beribadah kepada Tuhan dan hidup takut Tuhan. Saya selalu pesan, baik jemaat, orang muda, anak-anak, anak saya, cucu saya, takut akan Tuhan. Dimanapun engkau ada, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membuat ada perlindungan bagi engkau. Besar berkatnya orang takut Tuhan. Menjauhkan orang dari jerat maut itu. Maut yang dialami orang kaya dalam Lukas 16. Karena dia hidup tidak takut akan Tuhan. Tidak suka beribadah. Suka pesta. Suka makan-makan saja. Sampai sepiring makan pun tidak dikasih orang miskin itu di situ. Coba. Jadi kalau kita takut Tuhan, mari kita perhatikan ibadah kita. Ya. Lanjut dibaca. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sekarang mereka katakan, tidak mau kami tinggalkan ibadah. Ya. Lalu sekarang Yosua bilang lagi ayat 19. Mereka bilang, aku mau ibadah. Nah, sekarang Yosua bilang apa? Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, Yo. tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Sebab dialah Allah yang kudus. Dia Allah yang Dialah kudus. Allah yang cemburu. Allah yang Ia cemburu. tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ayat 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu Ya. dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, Ya. serta membinasakan kamu Ya. setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Terus. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ya, ayat 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Nah, kami akan beribadah hanya pada Tuhan dan firman-Nya kami dengar. Kenapa orang bisa takut akan Tuhan? Kenapa orang bisa diberkati? Kenapa orang bisa berkenan kepada Tuhan? Karena di dalam ibadah, selain takut Tuhan muncul, ada firman. Di dalam ibadah itu ada firman. Tidak bisa dilepaskan ibadah itu dengan firman. Itu yang penting kita dengar. Itu yang penting untuk kita simak baik-baik dan lakukan dalam hidup kalau kita mau diberkati. Karena Alkitab mengatakan jika kamu baik-baik dengarkan. Ya, dalam Ulangan 28 dikatakan jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka diberkati kamu di mana saja. Itu di dalam ibadah. Karena itu dengarkan firman Tuhan selama masih ada waktu, dengar firman selama masih ada firman. Ulangan 28 ayat 1 sampai 5. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu Ya. dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya Ya. yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Ya. maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya. Segala berkat ini akan datang Segala kepadamu berkat datang dan kalau menjadi bagian menjadi bagian jika engkau kamu. mendengarkan suara Kalau Tuhan kamu Allahmu. dengar suara Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan Ya. diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, Ya. hasil bumimu dan hasil ternakmu, Ya. yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Kalau kita suka dengar baik-baik. Oh, saya salah. Saya ditegur Tuhan. Malam saya mau tidur. Aduh, Tuhan tolong bangunkan saya pagi supaya saya bisa doa. Habis doa saya siap ke gereja. Jadi sebelum dimulai saya sudah duduk di gereja sembahyang. Nanti saudara pulang full berkat.
Kalau tidak percaya boleh coba. Jadi malam sudah, Sabtu malam, tidak mau kemana-mana. Tidak mau minum kopi. Nanti tidak bisa tidur. Tidak mau isap rokok. Memang tidak boleh diisap. Ini aku mau tidur Tuhan, bangunkan saya ya. Habis itu siap. Pakai baju yang mana ini ya? Wah, ini aja. Pakai baju sederhana. Tapi hatiku siap untuk memuliakan Tuhan. Ini orang yang takut Tuhan. Ini orang Kristen yang berbahagia. Ini orang Kristen yang diberkati hidupnya. Baik rohaninya maupun jasmaninya melimpah. Ya. Persiapkan hati. Nanti firman Tuhan apa ya? Tuhan, saya mau beli buku tulis yang bagus, saya catat. Catat. Baca lagi, kasih ingat Tuhan. Aduh, iya, saya salah ya. Cuma hati-hati. Jangan sampai beribadah tapi tidak mengalami kuasa ibadah. 2 Timotius 3. Ya. Ayat 1-5 baca dengan cepat. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ini akhir zaman 2024. Terus Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. ada masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Uang ini akar dari semua kejahatan. Karena memburu uang, orang menyimpang dari iman. Jangan saudara pikir uang itu tidak berbahaya. Uang itu sangat berbahaya. Itu musuh kita. Ya kalau tak ada uang bagaimana? Pak, saya mau ke sini. Tuhan siapkan bagi saudara. Tapi jangan cinta uang. Itu akar dari semua kejahatan. Uang itu bukan segalanya. Uang itu pada saat terakhir tidak bisa menolong saudara. Tidak bisa menolong mamon ini. Ini berhala akhir zaman. Hati-hati ya. Saya semua ingatkan, hati-hati, berhala akhir zaman. Terus? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya. Dan tidak tahu berterima kasih. Ya. Tidak mempedulikan agama. Tidak pedulikan ibadah, itu agama itu. Terus? Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Ya. Tidak dapat mengekang diri. Tidak garang. tidak suka yang baik. Tidak suka baik. Tidak suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Nah. Berlagak tahu. Iya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Iya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, jadi orang beribadah tidak mengalami kuasa ibadah. Karena kesalahan yang ditunjukkan Tuhan. Mengasihi diri, mengasihi uang, jadi hamba uang. Tidak tahu berterima kasih, tidak menghormati orang tua, termasuk orang tua rohani. Lalu orang tua rohani kan cuma, aku kan yang kasih uang sama pendeta itu. La ilah. Gak ada hubungan sedikit pun. Persembahan saudara kepada Tuhan, bukan kepada pendeta. Tuhan yang kasih pendeta itu hidup melalui sistemnya dia. Selesai ngerti ini, pedaskan. Tapi ini pahit yang membawa kesembuhan. Dan tidak pernah kita menyesal. Jangan seperti orang Farisi itu memuliakan Tuhan dengan bibir.
Tapi hatinya jauh dari aku, kata Tuhan. Hati kita harus ada takut, ada lengket dengan Tuhan itu. Sekarang banyak orang suka khotbah yang memotivasi saya. Sekarang ini, jangan sembarangan saudara. Dari mimbar ini Tuhan suruh saya menggembalakan. Jadi jangan orang sembarang cari gembala di YouTube. Tek, 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 tek. Ada yang baik, ada yang tidak benar. Kalau orang awam tidak tahu, dia dengar saja dia oke, amin, amin. Padahal tidak. Makanya Tuhan taruh semua itu orang-orang ketebusannya ada gembalaannya. Sebelum dia naik ke sorga, dia sudah pesan kepada Simon Petrus, "Do you love me more than this?" Gembalakan domba-dombaku. Dengan apa? Dengan kasih kepada Tuhan. Ini datang satu orang konglomerat masuk di gereja saya. Pelan-pelan juga supaya dia tidak tersandung karena firman yang keras. Dosa saya saudara. Saya tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi orang itu. Kalau gembala yang baik itu mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Kalau dia salah, menceng jalannya, kasih tahu. Jangan masuk sana. Lobang itu, lobang. Tanggung jawab seorang gembala berat. Sebab bukan harta. Ya, bukan pengeluaran penerimaan. Tapi nyawa. Nyawanya dia di dalam neraka. Kamu ini ya. Tidak ngomong sama orang itu ya. Sekarang dia di dalam lautan api ya. Kamu tidak bicara tentang artinya kitab kehidupan. Kamu tidak bicara tentang ibadah. Kamu tidak bicara takut Tuhan. Kamu tidak bicara ini, bicara itu. Kamu takut. Orang itu harus ada di sini duduk. Kalau dia dapat kemurahan, dia tinggal dengar firman, dia diubahkan Tuhan. Seorang gembala jangan gembala upahan. Gembala yang memberikan nyawa. Mungkin saudara tidak berterima kasih, no problem. Malah saudara mungkin, ini pendeta ini, tiap kali ngomong. Nah, apa-apa. Di dalam ibadah itu ada firman. Itu yang menuntun kita. Firman pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Lakukan itu. Diberitahu, lakukan. Takut akan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Kalau ibadah kita tidak lakukan, kita tidak takut Tuhan. Makanya firman Tuhan itu bukan dari saya. Saya pun terus Tuhan tolong saya. Kasih firman buat jemaat. Kasih firman buat jemaat. Sampai hari mau Minggu, mau Sabtu, aduh Tuhan tolong, tidak bisa tidur nyenyak, bangun-bangun, catat. Tidur, aduh, catat, nanti lupa. Banyak orang suka dengan motivasi, gak usah baca, gak usah dibaca saudara. Saya saja yang hafal mati itu ayat. Begini. Saudara tinggal amin. Mana? Tidak dibuktikan. Kita di sini ada pembaca. Pembacanya harus membaca dengan baik. Ada seni membaca. Esra 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan Ya. dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Lebih Israel. dahulu hamba Tuhan itu meneliti. Baru
melakukan. Baru mengajar. Berat itu saudara. Saya harus perhatikan dulu. Orang remaja satu tanya, orang muda tanya pada saya, Opa enggak lelah? Selasa, Kamis, Minggu. Selasa, Kamis, Minggu. Opa enggak lelah? Tidak. Kemurahan Tuhan. Ada orang tidak bisa. Seumur saya tidak bisa. Saya masih bisa. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup saya. Meneliti, melakukan, mengajar. Bukan memotivasi saja. Orang harus baca Alkitab. Bahwa itu firman yang tertulis. Huruf yang ditimbulkan oleh Roh Kudus disampaikan. Kan hanya memotivasi tanpa Alkitab. Pendetanya khotbah tidak pakai Alkitab. Pakai HP jalan-jalan saja. Apa itu keselamatan? Apa itu ini itu? Jemaat itu tidak tahu. Dan pendetanya rasa itu sudah benar. Jemaat pulang. Tidak disuruh belajar baca. Tidak disuruh baca Alkitab. Bahwa Alkitab salah itu saudara. Beberapa tahun yang lalu ketika saya baru ada di sini barangkali. Ini kan dibangun tahun berapa? 2000. Ada pasangan keluarga datang dari Ambon. Dia bilang sama saya, istrinya ngomong, suaminya enggak. Om John, Om khotbah saja. Orang sudah tahu tuh itu ayat. Nggak usah bacalah, itu makan waktu. Karena dibaca makan waktu, jadi Om itu khotbahnya lama. Saya maklumlah, karena dia baru datang. Mungkin dia di sana, di Ambon, dia pakai seperti itu. Cuma saudara-saudara, rajin ibadah ya, mari kita pergi ibadah, apa selesai. Cuma Anda baca. Tertulis kok di Alkitab. Dari tadi dibacakan oleh pembaca itu. Betul ya? Dia ngomong, duduk di situ dia. Saya masih ingat duduk di situ. Dia bilang, Om ini khotbah lama. Nanti jemaat tidak suka. Om itu kalau khotbah tidak usah baca ayat per ayat. Pokoknya terang sudah tahu, Om saja. Saya mau jawab ya. Esra meneliti, melakukan dan mengajar. Nehemia 8. Ayat 8 dan 9. Juga Yesua Bani, Serebia Yamin, Akub, Sabetai Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Ya. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Ya. Bagian-bagian daripada kitab itu, Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, yaitu Taurat, dibacakan dengan jelas. Dibacakan dengan jelas oleh dengan pembaca. diberi keterangan-keterangan. Lalu pendetanya memberi keterangan-keterangan. Sehingga pembacaan dimengerti. Sehingga yang dibaca dimengerti. Makanya orang yang membaca itu harus baca dengan benar. Dengan roh yang benar. Dengan kesehatan rohani yang benar. Mengerti dari dibaca? Mengerti, syukur. Karena tidak mengerti lain kali dia mengertikan. Itu tugasnya gembala. Dibacakan dengan jelas, diberi keterangan-keterangan. Supaya pembacaan dimengerti. Makanya dijelaskan. Saya ngomong sama pendeta yang kita ketemu di rumah makan
Saya bilang saya memang mungkin berdiri agak sulit karena tulang saya yang di sebelah sini. Tapi saya mengajar, saya duduk. Gereja Tuhan mesti diajar, kalau tidak kurang ajar. Ngomongnya kurang ajar karena tidak mau diajar. Sombong. Saudara semua sudah baca toh? Garis bawah. Harus teliti. Baru dibaca, dibacakan. Makan waktu. Ya memang waktu ini hanya untuk Tuhan. Hari Minggu toh tidak kerja. Kalau kita pergi makan-makan di coffee house atau di mana, kan bisa kongko-kongko tidak rasa berapa jam. Kalau saya menikmati. Ya, Raja Daud bilang, biarlah satu hari aku di pelataran rumah Allahku, aku menikmati hukum-hukum Tuhan, aku menikmati, aku makan rumput yang hijau, yang segar. Ada orang mau pulang cepat-cepat. Mau kemana? Jalan-jalan. Ada waktu tidak bisa jalan-jalan lagi. Ada waktu tidak bisa makan. Kita mesti sadar itu, saudara. Kalau wali kota panggil saya datang jam 12, saya jam berapa datang? Jam 12:30. Baru ketemu wali kota saja. Sekretarisnya sudah bilang, Pak Wali 12:30 itu ada janji lain. Tapi Tuhan saya itu luar biasa, saudara. Kita sepakat jam 9. Kita datang jam berapa? Datang jam berapa? Jam 10:30. Jadi Tuhan apa itu? Diremehkan. Kita tidak takut sama Tuhan. Itu artinya. Orang takut akan Tuhan, beribadah dengan baik. Dengar firman dengan baik, tidak ada marah di hati. Itu ibu bilang, tidak usah baca-baca, supaya cepat selesai. La ilah. Ini yang terakhir ya. Enak ini saudara. Makan kalau itu sambelnya pedas itu orang rica-ricanya, waduh sedap. Sedap atau tidak? Hah? Tunggu dulu, jangan dulu pulang. Jangan dulu bayar Pak, masih ada makanan ekstra. Wah keluar, apa itu? Puding. Apa itu? Es. Mas sekarang tidak boleh makan es dulu ya. Lagi batuk. Ya. Ayo baca. Nehemia 8 ayat 11-13. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Ya. pergilah kamu, Ya. makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Ya. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ini ada sukacita, dengar firman. Sukacita itu perlindungan. Saudara mau dilindungi Tuhan sepanjang 2024? Tidak ada yang jawab. Mau dilindungi? Takut Tuhan. Sukacita karena mendengar firman. Sukacita aku ditegur. Berarti Tuhan sayang Pak kita. Berarti gembala sayang kepada saya. Kalau gembala tidak sayang, dia tidak tegur lagi. Papa yang tidak sayang anaknya, tidak dipukul anaknya lagi. Nyata ya. Dibiarkan, biar. Mau jadi apa kamu, biar. Ya. Jangan tolak firman-Nya. Waktu orang-orang Israel bersama dengan rajanya Saul mau memberi persembahan. Saul ini sudah rampas agak
Tuhan bilang, tumpas raja itu, tumpas semua jahat itu. Jangan ada yang kau ambil. Oh, dia ambil yang gemuk-gemuk. Baru yang kurus-kurus dia bakar di hadapan Tuhan. Baru dia bikin pameran di hadapan rakyat. Seakan-akan dia cinta Tuhan. Padahal dia tidak melakukan firman Tuhan. Lalu Tuhan bilang, apakah aku berkenan kepada korban bakaranmu? Memberi kepada Tuhan, memberi persembahan harus berkenan. Tuhan punya emas dan perak. Jangan main-main. Beri persembahanmu dengan baik-baik kepada Tuhan. Tuhan, ini punyamu. Cuma saya kembalikan. Tuhan bilang sama Saul apa? Melalui Nabi Samuel. Apakah Tuhan berkenan korban bakaran daripada korban dengar-dengaran? Ketaatan kepada Tuhan. Dia terus bilang, perhatikan itu firman yang dinubuatkan. Kesaksian Yesus adalah rohnya nubuat. Dan nubuatan yang paling benar, yang paling besar adalah firman Allah. Itu yang kita harus perhatikan. Sebelum Amos 8 digenapkan, tidak ada firman. Hari ini masih ada. Perhatikan ibadah. Perhatikan apa? Firman. Kita ada di zaman akhir. Hiduplah tenang. Supaya bisa berdoa, kata Petrus. Apa yang kita cari toh? Itu perang di sana. Gempa di Jepang. Rajanya tidak bisa mengatasi. Pesawat tabrakan. Kereta api tabrakan. Di Indonesia pun seperti itu goyang. Apa yang kita cari? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Umurku waktu itu dengar ini 16 tahun. Cari dunia tentu binasa. Ikut Yesus hidup yang kekal. Dinyanyikan oleh tante saya. Saya ada di Surabaya waktu itu. Lagu Jawa. Dia bahasa Jawanya. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Ikut Yesus hidup yang kekal. Mau hidup kekal? Berada bersama Abraham. Bersama Lazarus. Jangan seperti orang kaya itu. Hari ini aku kasih dengar. Jangan gampang-gampang ya, kalau saya sudah mati, sudah sampai waktu mati juga selesai. Tanya dulu dirimu, di mana kamu? Di mana kamu ada kalau mati? Oh, saya masih muda, masih kuat. Siapa bilang? Apa jaminannya orang muda tidak bisa mati? Tuhan Yesus tolong kita semua ya. Berbahagialah orang yang mendengar, membaca, dan melakukan firman. Ini firman Tuhan. Dalam ibadah itu, cintai ibadah, takut akan Tuhan. Ada untungnya. Saudara tidak lihat hari ini, belum lihat apa-apa, tapi nanti lihat esok. Alkitab mengatakan nanti ada perbedaan orang beribadah dengan tidak. Yang bicara ini semua kita baca. Betul? Semua kita dengar, semua kita baca. Saya cuma menambahkan penjelasan. Itu tugas saya. Bukan uang yang saya cari. Bukan uangmu, hartamu, tidak. Nyawa itu yang saya bawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita syukuri kalau kita mendapat berkat dari firman. Dari kita bersyukur. Kita bersihkan hati kita. Kita sucikan hati kita. Kuduskan. Sebelum hari di mana tidak ada firman.
inilah porsi double yang harus kita ambil. Ini hari ke-6 bangsa Israel, hari ke-6 pungut manna 2 gomer. Persediaan hari ke-7. Hari ke-7 tidak ada lagi manna. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Siapa mau takut Tuhan? Siapa mau beribadah? Melayani, bukan meninggalkan ibadah, bukan meninggalkan pelayanan. Itu tanda saya tidak takut Tuhan. Sebab ibadah itu ditujukan pada Tuhan dan itu perintah Tuhan. Melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Jangan katakan, kalau aku sudah diberkati, baru aku melayani, aku datang beribadah, aku rajin. Itu sampai kapanpun kau tidak pernah beribadah. Kau perintah Tuhan. Tuhan berkati aku dulu. Tapi kalau kau melayani Tuhan, beribadah, takut Tuhan, tidak kekurangan orang yang takut Tuhan. Singa-singa mudah kelaparan. Tapi orang yang takut Tuhan tidak pernah berkekurangan. Melayani datang pada Tuhan. Renungkan itu firman. Lihat dirimu. Apa aku sudah seperti itu? Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku,
melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani jangan di hari ibadah kita kerja yang lain. Weekend ke gunung, mengabaikan ibadah. Jangan hari ibadah pendalaman Alkitab, hari di mana kita menyembah, berdoa, kita abaikan, kita tidak takut Tuhan. Siapa yang mau takut Tuhan? Siapa yang mau beribadah? Angkat tangan, katakan sama Tuhan, aku mau jadi anggur yang bercabar. Aku mau jadi anggur tertumpah, tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh, melayani Tuhan, haleluya. Melayani lebih sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh hati, segenap hati. Melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dahulu mengorbankan segalanya. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kejar itu pekerjaanmu, kejar duniamu. Satu hari kelak kamu menyesal seperti Esau. Dengarkan firman Tuhan. Itu hak sulung kita, berkat sulung. Kita buang sia-sia. Satu hari kelak air mata tidak berguna. Karena hari ini kalau kita dihajar Tuhan, berbahagia kita. Melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Sekeras apapun firman Tuhan, itu pernyataan kasih-Mu Tuhan untuk kami, supaya kami ada berkenan kepadamu. Dan pada hari di mana Engkau datang, kami ada bersama-Mu Tuhan. Bukan hanya kami, tapi seluruh keluarga kami ada di Bukit Sion, di kota Yerusalem surgawi. Semua anak cucu kami ada namanya di dalam kitab Al-Hayat, kita kehidupan. Nanti kami akan mengalami satu pesta yang meriah. Hari-hari ini kami bersusah payah untuk beribadah, melayani. Tapi hari yang akan datang kami nikmati upah kami,
Terima kasih Tuhan. Itu jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan pelayananmu kalau engkau ingin melihat hari-hari baik. Dunia tidak menjanjikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kita akhiri ibadah. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari Hidup bawah lidahku. Bawah lidahku memuji Tuhan. Memuji kemurahan lebih dari hidup. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Karena itu terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Tuhan memberkati dan menolong kita. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.